dimiliki di Republik ini. Artinya siapapun yang merasa bahwa bagian dari seseorang yang terdidik wajib untuk memberikan layanan pendidikan terhadap anak-anak. Jadi kami punya proyek layani, kemudian lindungi. Artinya layani pendidikannya, lindungi anak-anak nanti butuh seperti dokumen, seperti akta kelahiran, kemudian nanti kakaknya, kemudian nanti paspornya. Nah, teman-teman akan mengalami itu. Kemudian di tenaga pendidik CLC Sarawak ya. Kalau Sarawak buat saat ini mungkin kalau di sini ketulisnya 28, tapi aslinya sekarang sudah 21 karena 7 orang sudah purna tugas dan sudah kembali. Jadi presentasinya makin sedikit sekali dan besar harapan memang mudah-mudahan pemerintah di Sarawak khususnya bisa membuka pintu dengan mudah untuk kedatangan guru-guru yang dari Indonesia. Kemudian metode pembelajaran, oke, metode pembelajaran lah sedikit. Next Pak Gagu. Di sini metode pembelajaran CLC khususnya CLC Sarawak ya. Jadi CLC Sarawak ini memberikan beberapa metode pembelajaran karena memang dengan adanya pandemi ini membuat teman-teman juga harus berpikir mana yang paling efisien dan efektif untuk memberikan pembelajaran secara purna. Walaupun saya yakin dan teman-teman yang saat ini sekarang sedang bertugas pun masih merasa kurang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari 100% hanya 46% yang melakukan tatap muka. Dan ada yang masih menggunakan modul mandiri bahkan belajarnya, bahkan gurunya harus berkunjung ada 9%, ada yang semi, maksudnya semi daring, semi modul itu. Kalau semi daring itu biasanya hanya menggunakan grup WhatsApp gitu ya. Kemudian kalau semi semi daring guru kunjung, kadang-kadang gurunya yang ngunjungin, kalau enggak anak-anaknya yang berkunjung ke rumahnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang metode pembelajaran. Nah, kemudian masuk ke program berkelanjutan. Ini juga sudah dipaparkan kemarin oleh Pak Dadang. Intinya ada beberapa arah kebijakan pemerintah kita yang terutama dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini yang harus kita giring terus, kita gandeng terus hingga semoga program ini bisa berhasil. Oke, next program berkelanjutan. Nah, ini terkait dengan repatriasi ya teman-teman. Nanti teman-teman kemarin mungkin sedikit mendengar dari Pak Dadang bahwa bisa jadi bahwa di CLC-nya kita akan terus mendorong, bahkan Pak Dadang bilang kalau bisa menjadi sebuah tolak ukur penilaian pada saat evaluasi kinerja guru, apakah peserta didiknya melanjutkan pendidikannya atau tidak. Pulang ke Indonesia itu tidak hanya sekedar pulang, tapi pulangnya adalah pulang harus melanjutkan pendidikan. Karena dengan adanya bantuan dari pemerintah Indonesia, dengan memberikan sebuah program seperti afirmasi pendidikan menengah, afirmasi pendidikan tinggi, kenapa tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Belum lagi nanti ada beasiswa dari yayasan maupun beasiswa mandiri. Gitu. Oke, next Pak Gagu. Ini cuman sedikit gambaran-gambaran saja, foto. Next. Dan diakhiri dengan motivasi diri saja. Next, Pak. Udah mau selesai. Nah, ini anak-anak. Oke, ini motivasi diri aja yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita membuka sepenuh hatinya. Jadi saya yakin teman-teman guru yang ada di tahap 11 ini merupakan guru-guru terpilih dan saya selalu yakin setiap orang yang datang ke sini sudah akan menjalani takdirnya masing-masing dan saya harap takdir itu diperjuangkan, takdir itu dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama ketika mendidik, memberikan layanan pendidikan buat anak Sabah dan Sarawak. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak Ilham dan rekan-rekan sekalian atas waktunya. Sedikit gambaran dari saya dan Pak Gagu terkait pelayanan pendidikan di CLC Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki. Saya
izin saya beberapa detik menenangkan perasaan saya dulu, karena tayangan Pak Luki ini luar biasa sekali dengan Pak Gagu tadi. Izinkan saya juga memakai background Sabah Bridge, Pak. Nggak ada Sarawak Bridge ya? Sarawak Bridge ada Pak di Pagagu. Nah, jadi saya sebelum lanjut, teman-teman peserta pembekalan calon guru Sabah Sarawak untuk anak Indonesia yang ada di sana. Sabah Bridge ini adalah sebuah komunitas guru CLC yang bergerak menyeberangkan anak bangsa kita untuk tidak hanya menyeberangkan secara fisik ke Indonesia, tapi menyeberangkan ke arah cita-cita yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya buka sesi aja ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, komentar-komentar lagi di sela-sela tanya jawab. Yang pasti saya mau bilang sebelum saya buka sesi tanya jawab ini, Bapak-bapak CLC ini, Bapak-bapak koordinator penghubung ini, kalau di Indonesia kita kenal Menteri segala urusan atau Menko segala urusan, nah ini teman-teman koordinator penghubung ini juga adalah Menteri segala urusan. Dia mengurus segala-galanya, mulai dari kesejahteraan rakyat, ekonomi, sampai Polhukam, karena mereka mengurus segala aspek. Itu yang ingin saya tambahkan. Selamat datang juga kepada guru besar. Ini saya baru dengar nih Pak Luki, kalau istilah guru bina di sana namanya guru besar. Jadi bersyukurlah teman-teman guru CLC, karena setiba di sana langsung menjadi guru besar tanpa perlu S2 atau S3 lagi. Langsung jadi guru besar. Baik, saya buka sesi. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, para peserta, siapa yang mau berdialog dengan Pak Luki dan Pak Gagu, silakan raise hand atau langsung saja. Ada yang ingin bertanya? Saya lihat. Saya ngintip di room chat yang dikomentari makanan, Pak. Sebelum teman-teman ada yang ingin ditanyakan, misalnya didialogkan, buat saya pribadi, peristiwa-peristiwa di Sabah Sarawak itu adalah yang paling menyentuh hati saya sepanjang saya mengenal dunia pendidikan di Indonesia ini. Betul-betul. Karena ya seperti digambarkan Pak Luki tadi, Pak Gagu tadi, ya memang yang mau ke sana itu yang betul-betul sudah selesai dengan dirinya dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sana dibutuhkan keikhlasan, rasa kemanusiaan, rasa kebangsaan, juga yang lebih dalam lagi, yaitu rasa religiosity ya, keberagaman, ketakwaan itu. Kalau tidak ada 3 unsur itu, humanitas, nasionalitas, dan religiositas, itu mustahil teman-teman mau memilih menjadi pendidik di Sabah Sarawak. Silakan kalau ada yang ingin, Pak Ahyar, silakan kalau ada yang ingin, Pak Ahyar Salim Siregar. Ya, kalau Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ilham, Pak Gagu, Pak Luki. Saya selalu dengar nama Bapak tapi belum sempat jumpa Pak ya. Saya sekarang di Sabah nih Pak.
kebetulan tadi kami baru selesai dari Monep di Oh, iya. Sabati. Tadi Pak siapa yang datang tadi ya? Ada 2 orang tuh ya, Pak Rangga dan Pak Arsam datang ke tempat CLC Sabati. Kebetulan saya Pak di TKB-nya Pak di Permatalohan, CLC Non Ladang. CLC kami itu Pak, Sabati itu CLC Ladang. Namun fasilitasnya memang tidak seperti CLC Ladang lainnya lah Pak, sangat memprihatinkan. Sementara saya TKB-nya tuh di CLC Non Ladang. Jadi memang banyak masalah yang saya hadapi Pak selama saya menjadi guru pamong di sini. Kalau Bapak bilang tadi pengelola, saya juga sebagai pengelola sebelum digantikan dengan pengelola yang lain. Di sini Pak, kami ini kita sama-sama tahu Pak ya bahwasannya memang banyak kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat menjadi guru bina tadi Pak. Saya lihat memang guru bina ini sangat luar biasa sibuknya Pak. Dan tanggung jawabnya sangat besar dibandingkan dengan saya yang guru saat ini guru pamong. Salah satunya pada saat mungkin Pak Ilham tahun lalu atau tahun 2019 ada pergi ke Sabati nggak Pak Ilham? Saya di Tunas Perwira saya cuma ketiga CLC, termasuk di CLC Non Ladang yang di Kota Sabah itu yang diampu oleh di sebuah gereja di Kota Tawau. Oh gitu Pak ya. Ya, di kota dengan 2 yang di Ladang. Saya lupa nama yang satu, yang saya ingat betul itu karena yang paling menyentak saya secara langsung itu di Tunas Perwira. Holy Trinity Pak. Baik Pak. Holy Trinity ya Kak. Baik. Ya betul. Oke, Pak, di Kota Tawau. Ya silakan lanjut. Oke, berikutnya Pak. Ini memang suatu, saya bilang guru bina ini memang guru yang luar biasa Pak. Sangat tak mengenal waktu nih Pak. Pagi, siang, malam ini memang luar biasa ya. Dibanding tanggung jawabnya sangat besar dibandingkan kami yang guru pamong ini. Guru pamong ini hanya sifatnya lebih bersifat membantu mengajar saja. Sementara keperluan lainnya itu kayaknya memang guru bina yang memang luar biasa lah untuk menjaga sekolah ini. Bahkan di sebagian sekolah ada guru bina yang berperan sebagai tukang bersih sekolah juga ada, merapikan sekolah, mengecat sekolah, bergotong royong lah dengan siswa dan orang tua yang berada di sekitar sekolah. Baik Pak, kemudian Pak di sini yang saya ini Pak, tadi Bapak ada menyebutkan bagaimana tentang saya ingin menyinggung Pak, bagaimana tentang siswa-siswa kita nih yang tidak memiliki dokumen, begitu Pak. Bagaimana tanggung jawab kita, dan seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kepada siapa kita akan melapor. Memang selama ini Pak, pihak konsul selalu membentengi kami setiap ada masalah memang selalu merujuk ke konsul. Jadi maksud kami ini bagaimana nih Pak, kalau apa langkah kami nih Pak? Pihak imigrasi tidak akan ada mengganggu kita saat belajar. Tapi sekiranya terjadi hal-hal seperti itu, apa langkah kami untuk menyelamatkan anak-anak didik? Saya rasa itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab apa kita langsung dijawab aja, Mas Luki? Boleh. Terima kasih. Kebetulan ini Mas Lukinya sarjana hukum nih. Ketahuan. Baik. Jadi begini, terima kasih pertanyaannya Pak Ahyar. Saya juga sering dengar nama Bapak, tapi kita masih belum pernah ketemu. Tapi insya Allah nanti suatu waktu. Jadi Pak Ahyar begini, terkait dengan saya sedikit merewind tadi bahwa tugasnya guru pamong kayaknya nggak banyak kalau dibandingkan dengan guru bina. Sebenarnya banyak juga. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, guru bina itu bisa jadi nanti banyak meninggalkan kelas atau banyak meninggalkan sekolah karena urusan-urusan administrasi yang tadi disebutkan, bahwa nanti backupnya siapa lagi kalau bukan guru pamong. Artinya semua memiliki porsinya yang banyak, porsinya sendiri-sendiri. Bahkan walaupun itu sifatnya jadi cuman backup, jadi cadangan, jangan salah, itu adalah tugas yang sangat luar biasa. Nah, kenapa untuk tugas-tugas utama itu harus dikerjakan oleh guru bina?
Ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan, akan tetapi ini adalah sebuah bagian, ada namanya disebutnya core business sama non core business. Ada pengelolaan uang negara yang tidak boleh dikelola sembarangan. Kalau saya mau ngomong sebuah aturan yang normatif, bahwa sebenarnya guru-guru bina pun statusnya tidak berhak untuk mengelola keuangan yang diberikan oleh negara. Karena di mana-mana kalau dalam undang-undang disebutkan yang berhak untuk mengelola uang negara itu adalah orang-orang yang disebut pejabat negara atau kita disebutnya PNS gitu ya. Jadi memang statusnya harus PNS. Nah, tapi bagaimana pelaksanaannya kok CLC bisa? Nah, ini disebutnya diskresi. Jadi nanti mungkin perlu dipahamkan juga bagi guru-guru pamong atau guru bantu lainnya, bukannya kita tidak percaya, makanya mungkin Pak Ahyar tahu ya, kalau untuk pemegang kas tidak boleh dipegang oleh guru pamong. Tapi kalau pengelola operator dapodik masih boleh dipegang guru pamong. Dan jangan salah, guru pamong terutama nih kalau di wilayah kami Pak Ilham, di Sarawak itu banyak sekali guru-guru pamong kami yang S1 Pak. Jadi alhamdulillah sekali ketika diserahkan operator dapodik gini sangat-sangat terbantu Pak. Walaupun sebenarnya masih juga ada CLC lain yang mau tidak mau suka nggak suka guru binanya harus mengcoverage itu semua. Jadi tadi ini sedikit gambaran aja ya ke Pak Ahyar. Ada pembagian yang tadi saya bilang kayak pemegang kas itu adalah bagian core bisnis yang memang tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang memang bukan dituntut untuk memegang itu. Kemudian tadi terkait dengan masalah legal document. Legal document ini dari tahun ke tahun akan menjadi sebuah masalah yang krusial buat saya, terutama ketika besokan repatriasi akan dikirimkan, ini akan jadi momok besar ketika mereka akan berangkat. Misalnya gitu, habislah paspornya, kemudian nanti kalau paspornya sudah berlaku, paspornya nggak ada sama sekali, harus bikin paspor dulu, kemudian nanti lepas dari itu bikin spesial pas, ini panjang sekali prosesnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak ketika tidak memiliki legal dokumen, mereka akan pasti ditangkap? Saya akan bilang buat saat ini, anak-anak itu tidak berhak untuk ditangkap oleh pihak imigrasi ataupun polisi. Mungkin itu boleh di-clarify dengan jabatan imigrasi ataupun polisi ataupun di konsulat masing-masing, bahwa pada prinsipnya anak-anak itu dalam perlindungan anak-anak nggak boleh ditangkap, Pak. Kalau ditangkap itu masuk penjara itu salah besar, kita bisa menuntut habis-habisan gitu. Karena seharusnya ketika anak-anak itu ditangkap masuknya malah ke rumah perlindungan anak-anak di jabatan sosial dan anak-anak lah. Kalau di sini panjang gitu, saya KWSPK 3K kalau nggak salah. Itu salah satu Kementerian Sosial dan Anak-anak. Jadi anak-anak itu prinsipnya memang tidak boleh ditangkap. Nah, bagaimana cara pemerintah Indonesia meminimalisir masalah-masalah seperti itu? Contoh pemberian layanan paspor, itu yang pertama. Mungkin di tempat Pak Ahyar atau di tempat-tempat rekan-rekan di CLC lainnya, pernah yang namanya ngerasain program reach out. Jadi pelayanan mendatangi langsung ke ladang untuk penerbitan paspor. Nah, ada cara lain juga. Ini saya sedikit buka-bukaan sedikit Pak Ilham, ini walaupun sebenarnya nggak boleh disampaikan ya. Ini di antara kita kok, off the record tapi ya. Karena ini masih sifatnya internal, jadi saya pikir nggak apa-apa. Jangan direkor Mas Ali. Kalau di Sarawak tuh Pak, ada sebuah kebijakan baru untuk saya bilang mengelabui lah Pak, mengelabui sedikit dari pihak immigration. Anak-anak ini diberikan SPLP Pak. SPLP itu surat perjalanan laksana paspor. Dia fungsinya hanya untuk satu kali Pak, untuk pergi dan pulang atau sekali perjalanan lah, intinya sekali perjalanan saja. Dan itu bukan seperti paspor gitu yang bisa ibaratnya keluar masuk. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Nanti pada saat immigration datang ke ladang-ladang, kemudian mereka cek paspor dan mereka melihat adanya SPLP, itu akan menjadi sebuah bukti, orang tersebut akan melakukan kepulangan. Walaupun sebenarnya nggak pulang, Pak. Makanya yang tadi saya bilang, ini sifatnya mengelabui gitu. Ini kalau yang dilakukan di Sarawak. Jadi anak-anak ini per Desember rencananya melalui staf teknis imigrasi di KJRI Kuching, kami akan berencana untuk memberikan SPLP kepada anak-anak, Pak. Ya tujuannya bermaksud untuk itu. Dan yang kedua,
saya dengan Pak Gagu itu iseng-iseng aja Pak sebenarnya bikin kartu pelajar yang ditandatangani oleh ceritanya konsul jenderalnya gitu ya. Dan itu lumayan ampuh gitu ya, lumayan ampuh di beberapa kesempatan termasuk seperti kemarin ketika anak-anak divaksin, Seperti anak-anak paspor ada yang nggak kecil punya tuh ya. paspor Pak. Iya, anak-anak Ya. kan ada yang nggak punya paspor banyak, jadi hanya menunjukkan kartu pelajar itu yang ada endorsement dari konsul jenderalnya saja. Jadi itu ada beberapa trik, ya sebenarnya tricky ya Pak ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, walaupun sebenarnya juga kalau secara undang-undang ya sebenarnya nggak sah juga gitu ya. Tapi ya itu ya yang bisa kita lakukan. Nah itu mungkin Pak Ahyar ya. Tapi saya yakin kalau yang di kawasan KK kemudian dengan Tawau itu masih sangat dengan mudah kayak anak-anak yang belum memiliki paspor itu dibuatkan paspor. Jadi saran saya ketika memang mau dibuatkan paspor secara masif, secara massal, silakan Bapak bersurat kepada konsulat ya. Kemudian kasih sebuah rekapan datanya anak-anak yang sedang memohon paspor. Jadi itu mungkin salah satu caranya. Nah, tapi setiap akreditasi wilayah pasti berbeda kebijakan. Nah, ini saya hanya memberikan gambaran. Kurang lebih begitu, Pak Ilham dan Pak Ahyar. Makasih Pak Luki. Baik, siapa lagi teman yang mau berdialog dengan Pak Luki? Dengan teman-teman koordinator penghubung. Oh, ini ada di kolom chat, ada Pak. ya, masih ada Pak Ihsan tuh bertanya, Ihsan. apakah masih ada yang penempatan Humana atau Chelsea untuk di daerah Sabah? Bila tidak ada yang di Humana, apakah kita juga perlu mengajar Humana karena mereka juga anak Indonesia kan? Ya, itu dijawab. Silakan. Baik, izin menjawab, nanti mungkin Mas Gagu juga boleh menambahkan. Yang nomor 1, Pak Ihsan, makasih. Apakah masih ada penempatan Humana? Penempatan Humana untuk tahun ini tidak ada, jadi semuanya adalah CLC. Kalau misalkan CLC semua, berarti Humana nggak ngajar dong. Nah, yang tadi prinsip saya bilang, kalau buat saya dengan Pak Gagu di sini dan saya yakin dengan koordinator penghubung lainnya, kami tidak pernah menolak murid. Artinya siapapun anak-anak Indonesia statusnya dia di Humana kah atau di CLC tetap akan diberikan layanan pendidikan. Jadi mungkin Pak Ihsan juga pernah merasakan sendiri mungkin di beberapa Humana ada yang benar-benar kadang-kadang menolak adanya guru Indonesia. Saya pikir itu masalah seperti itu kita bisa coba diskusikan dengan forum yang berlainan ya. Artinya kalau untuk sekarang ada seperti Humana di beberapa ladang di Sabah memang sudah banyak yang ditutup juga Pak. Jadi sekarang sudah mayoritas larinya ke CLC. Tapi kalaupun masih ada layanan Humana di sana, nggak ada salahnya kok untuk membantu mengajar. Walaupun silabusnya memang kalau Humana ini agak sedikit campur aduk ya Pak ya, karena campur dengan kurikulum Malaysia. Nah, dengan keberadaan guru Indonesia mau tidak mau anak-anak ini supaya lebih gampang mengenal kurikulum Indonesia. Karena pada akhirnya SMP-nya kan akan lari ke CLC. Begitu. Saya nyambung dengan pertanyaan Pak Ihsan tadi. Dalam kasus-kasus tertentu ada nggak anak kita yang berstatus ganda, dia peserta didik Humana dan dia juga peserta didik CLC yang menjadi binaannya pemerintah Republik Indonesia? Kalau ganda secara yuridisnya tidak ya Pak ya. Maksudnya kalau mereka Humana pasti memang status formalnya ada di Humana. Akan tetapi nanti si anak tersebut kan akan mengikuti ujian paket Pak untuk kesetaraan SD ya. Karena memang Humana tidak memiliki standarisasi ujian nasionalnya gitu Pak. Mereka kalau di Malaysia itu disebutnya peperiksaan. Jadi kalau di Humana itu karena tidak diakui sebagai status sekolah yang formal, maka mau tidak mau mereka akan diikut sertakan dalam ujian paket A, Pak. Nah, kalau ditanya apakah mereka akan beririsan, ya jelas akan beririsan, Pak. Karena di Humana sendiri memang pembelajarannya tidak sepenuhnya akan dilakukan kurikulum Indonesia yang saat ini adalah kurikulum 13. Nah, dan pada akhirnya mau tidak mau guru-guru ini memberikan sebuah kelas tambahan gitu. Nah, kalau yang
Kalau yang humananya membuka diri, yang guru-guru atau kepengelolaan humana yang membuka diri, biasanya guru Indonesia gampang dengan masuk, Pak. Masuk di kelas 4, 5, 6 gitu ya. Ya. Jadi langsung megang anak-anaknya. Tapi kalau memang yang agak sedikit reluctant, dia akan membuat kelas-kelas sendiri gitu, Pak. Jadi dibikin kelas mereka atau kelas malam gitu, datang ke rumah gurunya. Gitu. Tuh. Jadi sekali lagi dengan siasat lagi ya. Ya. Baik, ada lagi teman-teman, kita 10 menit lagi selesai karena juga secara jadwal Mbak Fian juga bertanya nih kayaknya. Ya. Kemungkinan guru bina akan diberikan. Apakah ada kemungkinan guru bina? Oh, bukan ada kemungkinan banget, kemungkinannya kemungkinan besar, Pak. Jadi apa yang mestinya dibalik pertanyaannya ya? Pertanyaannya dibalik. Mohon izin mengkonfirmasi, apakah barangkali saya apakah ada ketidakmungkinan? Ya silakan di-clearkan Pak. Itu Pak Gagu tuh. Betul. Clearkan, Pak. Ya silakan Pak Gagu. Oke, terima kasih Pak Ilham, Pak Luki. Jadi Bu Novian bahwa sekarang memang kondisinya nggak salah Bu. Rasio dari jumlah CLC dengan jumlah guru itu tidak sama, sehingga mau tidak mau teman-teman, apalagi yang di Sarawak itu mau tidak mau memang satu guru akan mengampu lebih dari satu, itu pasti lebih dari satu. Nah makanya ada istilah namanya guru kunjung. Teman-teman harus moving, jadi walaupun ditempatkan di CLC A, teman-teman wajib mengajar di TKB yang lain. Nanti kunjungannya mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu keliling untuk guru bina itu, Mbak Novian. Jadi dan untuk sistem rolling kita menyesuaikan ya, nanti memang ada beberapa yang dipindah tugaskan karena beberapa kasus dan sebagainya, itu memang ada juga yang dipindahkan. Nah, saya nyambung sedikit yang terkait dengan Pak Ihsan tadi, nambah aja Pak Luki yang terkait dengan Humana. Kalau di Humana itu ada anak Indonesia, maka ya kita wajib untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak itu sebagai ya memenuhi syarat atau amanah dari undang-undang kita bahwa setiap warga negara wajib untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu tadi kan di awal saya sampaikan bahwa Humana itu kan tidak mendapatkan ijazah, maka teman-teman harus memberikan layanan dalam bentuk pendidikan kesetaraan paket A. Nanti monggo diatur waktunya, yang penting anak-anak ini mendapatkan pendidikan berkurikulum Indonesia, dan nanti ketika sudah lulus mana atau tamat di kelas 6 mendapatkan legalitas ijazah dari Kementerian Pendidikan Indonesia dalam bentuk pendidikan kesetaraan paket A. Itu aja tambahnya Pak Ilham. Masih di mute Pak Ilham. Ini pasti Mas Ali. Tadi sih nggak mute, di mute sama host ini Mas. Iya, itu tandanya mau di-kick gitu Pak. Mau ngingetin waktu. Tangan tuh, Pak. Tadi Pak Nur Sitorus, kemudian tadi Pak Adi angkat tangan. Mungkin mau bertanya. Oke, silakan Pak Nur Sitorus, Pak dan Pak Adi selanjutnya. Mungkin 2 penanya terakhir ya. Nanti kita diskusi di lain tempat karena ini sudah jam 16. Boleh 18. Di warung saya juga boleh kok. Iya, boleh. Mau diskusi. Boleh. Asal nggak ada bilnya tuh Pak, boleh. Silakan Pak Nur. Pak. Cuman kuah nasi doang Pak. Pak Nur silakan. Oke, terima kasih sama kesempatannya Pak. Pertanyaan saya ini mengenai jadwal kepada para KP, Pak Gagu dan Pak KP. Apakah daerah
kalau kita di Keki atau Tawau misalnya ada penyeberangan yang dekat dengan ke Tawau misalnya kan. Apakah kalau seandainya di wilayah Sarawak, apakah ada sempadan-sempadan yang mengarah ke Indonesia yang seandainya kita membutuhkan misalnya baju seragam atau barang-barang yang itu harus dibeli tidak bisa di Malaysia gitu dia. Apakah ada sempadan itu di untuk wilayah kerja di gugus di daerah Sarawak? Itu aja. Terima kasih. Oh, Udah langsung mau bertransaksi Pak Nur nih rupanya. Silakan. Mungkin berikutnya penanya kedua biar kita tampung dulu. Pak siapa tadi? Pak Andi apa? Pak yang kedua yang resen. Adi tadi kayaknya. Pak Adi. Datang. Pak Adi. Ya, Silakan. terima kasih, Pak. Ya. Ya, ini pertanyaan titipan sebetulnya, Pak. Wes, titipan kilat. Ya. Titipan Pak Adi. Mungkin kalau tidak agak nyambung ya. Jadi beberapa di antara kita para guru, jadi ini sudah tidak berhubungan dengan siswa ya. Beberapa kita di antara guru yang akan berangkat itu belum terdaftar di NUPTK, Pak. Jadi punya energi seperti itu. Dan yang saya dengar karena di CLC itu ada apa ya? Ada bisa ngurus lah seperti itu. Nah, itu nanti sekiranya mekanismenya seperti apa, kolektif atau tidak gitu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, silakan langsung direspon Pak Pak Luki. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini kalau nggak salah saya pernah kita bahas pada saat pertemuan. Jadi kami pernah melakukan pertemuan dengan rekan-rekan guru Bina tahap 11 ini, Pak. Dan itu kalau nggak salah saya Pak Gagu pernah ngejawab itu. Jadi nanti saya akan berikan kesempatan itu sama Pak Gagu. Tapi untuk pertanyaan pertama, Bang Nur, makasih banyak pertanyaannya, Bang Nur, nggak perlu khawatir, insya Allah Anda akan menjadi saudagar kaya di sini, karena di sini perbatasan darat, Bapak. Jadi kalau di Tawau itu perbatasannya itu air, Pak. Jadi memang hanya jin tomang saja itu nanti yang bisa lewat. Jadi kalau di Sarawak itu perbatasannya darat. Untuk perbatasan jumlahnya sangat luar biasa. Yang kalau saya terrecord itu ada 8 sebenarnya batas antara Sarawak dengan Indonesia. Jadi tapi ada 2 pintu besar, 2 border besar, yaitu di kawasan Etikong dan Tebedu, dan yang kedua Aruk Biawak. Jadi itu adalah 2 pintu besar kemasukan warga negara Indonesia biasanya untuk lewat masuk ke Sarawak. Jadi terkait dengan pintu masuk ya, nanti ini saya akan kasih gambaran sedikit. Untuk teman-teman yang nanti akan postingnya di Sarawak, pintu masuknya bukan dari KL, tapi pintu masuknya nanti akan dari Pontianak. Jadi teman-teman akan merasakan langsung perjalanan dari Pontianak menuju ke Sarawak. Jadi kenapa tidak boleh lewat KL? Karena di sini memang terkait dengan ini Pak, terkait dengan VDR, visa dengan rujukan. Nah, dalam visa dengan rujukan itu ditanya pintu masuk pertama kali. Jadi kalau pintu masuknya dari KL nanti akan sulit gitu, pengurusan visanya di sini. Makanya mau tidak mau rekan-rekan nanti yang posting di Sarawak akan flightnya berlainan dengan yang Sabah. Jadi yang teman-teman Sarawak itu akan ke Pontianak dulu, kemudian perjalanan darat kurang lebih sekitar 6-7 jam. Nanti baru masuk ke batas gitu. Jadi itu yang untuk pertanyaan pertama ya, Pak Nur Sitorus. Bang Nur sehat-sehat. Ini teman saya dulu sama-sama di tahap 4. Terima kasih Bang Luki. Siap. Monggo Pak Gagu, monggo Pak. Ada tambahan Mas Gagu? Cukup Pak Ilham. Oke, siap. Ya soal NUPTK tadi jangan khawatir, ada Pak Suherdi di sini. Nanti langsung kontak Pak Suherdi soal NUPTK. Pak Gagu yang nomor 2 tuh Pak Gagu yang NUPTK. Ya, NUPTK ya. Sebenarnya bisa diurus tapi nanti Pak Gagu tuh coba Pak. Ya silakan. Ya baik. Kalau NUPTK ya. Nah teman-teman untuk NUPTK nanti silakan dimutasi ke sini. Nanti kita koordinasi juga dengan ULT, teman-teman. Gini Pak Gagu, yang tadi problemnya yang nggak punya, bukan yang mutasi ya, yang belum punya.
Oh, yang belum punya ya Pak Ilham ya? Makanya saya langsung kasih resepnya aja, langsung hubungi Pak Suherdi. Ada kawan iya. saya yang bisa bantu. Mana Iya, Pak Suherdi muncul? Ya nanti kita biasanya seperti itu Pak Ilham, nanti kita kolektifkan. Tapi kan CLC ini kan mempunyai dapodik masing-masing. Nanti pengajuan tetap melalui dapodik itu. Betul. Pak Ilham. Ya, betul. Ya. Harus melalui satuan pendidikan data pangkal datanya, ya. Ya, Pangkalan betul. datanya, Nanti betul. melalui dapodik CLC masing-masing pengajuannya. Oke, Pak tadi yang menerima titipan Pak siapa tadi? Sudah dijawab. Baik Pak Bu Dini, waktu 5 menit lagi ke deadline jam 18. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Sudah Pak, sudah dari Pak Luki dan Pak Gagung sudah aman lah. Iya, termasuk Tapi tadi mungkin, NUPTK sudah aman itu kalau sama Mas Encing tuh. Ini NUPTK apa namanya? Oh NUPTK ya. Mungkin ada proses-proses tertentu yang nanti ya mungkin bisa dikoordinasikan. Nanti harus diajukan di pangkalan data tempat bertugas ya. Betul. Nanti bisa diselesaikan kok Pak, nanti kalau jika ada permasalahan biasanya suka belum masih ini ya Pak ya, bisa dikoordinasi dengan kami ya, kita fasilitasi Pak dengan terkait di kementerian ya Pak ya. Diselesaikan secara adat Betawi nanti. Diselesaikan secara adat Betawi tapi pakai pantun dulu Pak ya. Iya, mana Mas Arir pantun dulu nih menjelang terakhir ini. Oke. Pak, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 18, sudah mau sholat maghrib juga waktu Indonesia Barat. Mungkin sudah sholat maghrib, saya nggak mendengar azan soalnya ada headset di telinga saya. Jadi itu tadi perbincangan kita yang menarik, buat saya sih menyentuh tadi itu, semakin membuat saya termehek-mehek ngelihat tantangan, tapi inspirasi, tantangan dan macam-macam lah nyatu di situ. Terima kasih informasinya, Pak Mas Gagu, Pak Luki. Pak Luki ini saya dulu yang kompos kontraknya waktu bertugas nih. Terima kasih Bapak. Oke, boleh nambahin sedikit Pak ya? Silakan. Mungkin sebelum ditutup kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di Direktorat maupun di Biro di Kementerian telah membantu sedaya upaya tentang pelayanan pendidikan di Sabah maupun di Sarawak. Kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf, ini kami tidak full tim buat hari ini. Mohon maaf Bu Dini, surat undangan tidak bisa dipenuhi secara full tim karena memang kebetulan pertanggal hari kemarin itu memang kami start Monef Ibu, Bapak-bapak sekalian. Jadi kami start Monef. Jadi yang 4 di Sabah itu udah duluan, Sarawak kemungkinan setelah Sabah. Jadi kebetulan kami yang harus mewakili rekan-rekan kami di KP yang wilayah Sabah. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah kami sudah pernah melakukan silaturahim sebelumnya diinisiasi oleh rekan-rekan kepengurusan dari guru tahap 11. Dan mungkin pesan dari kami ya mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, terus berdoa, kita sama-sama berdoa. Amin. Karena Bu Dini selalu bertanya kapan nih bisa berangkat kapan gitu ya. Dan dengan harapan ya kami juga selalu berusaha, teman-teman di Sabah bahkan juga udah melakukan pendekatan dengan GPNS, kemudian di Sarawak sendiri juga kami sudah melakukan pendekatan ke imigrasi, akan tetapi memang pintu untuk dibuka wilayah Sarawak itu memang kemungkinan besar itu akan ada di akhir Desember. Jadi saran dari pihak imigrasi khusus untuk Sarawak mungkin saya perlu buka saat ini bahwa yang di Sarawak akan bisa datang mungkin di awal 2022 Bapak Ibu. Nah ini tapi tidak menutup kemungkinan ya ketika Allah berbicara lain ya kita hanya bisa meneruskan saja. Mudah-mudahan teman-teman di tahun 2021 masih bisa masuk, itu harapan besarnya. Dan satu lagi teman-teman, we're not your boss but
kami ini sebenarnya partner teman-teman, jadi jangan anggap kami ini bos dan sebagainya, jangan, karena di sini adalah sistemnya counterpart, jadi teman-teman adalah counterpart kami, kementerian juga counterpart kami, tanpa teman-teman kami juga nggak bisa apa-apa, jadi jangan sungkan ketika ingin bertanya, ketika ingin berdiskusi, silahkan, kami membuka pintu seluas-luasnya. Mungkin itu saja Pak Ilham, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Luki, Pak Gagu. Informasinya sangat bermanfaat semua bagi teman-teman peserta. Saya mewakili kawan-kawan peserta, juga kawan-kawan di BKHM, mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Pak Luki dan Pak Gagu sharing di kesempatan ini. Ditunggu kawan-kawan kami yang akan kami kirim ketika pintu sudah dibuka. Baik, teman-teman, saya mohon maaf apabila dalam menemani dan mengantarkan dialog ini atau diskusi ini ada yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dini. Terima kasih Pak Ilham. Sudah alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai rangkaian pembekalan dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini sangat padat sekali. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah menyimak dengan full sampai hari ini. Kalau dihitung ini berapa jam ya Pak? Udah bisa harusnya dapat ini ya. Diklat berapa JP ini ya? Dengan berbagai macam materi. Ini materi juga kami konsultasikan dengan KP, dengan Pak Luki dan rekan-rekan. Jadi sebetulnya apa kebutuhan yang diperlukan Bapak Ibu di sana agar lebih smooth begitu. Tapi kami yakin juga sebetulnya ini lebih kepada lainnya karena Bapak Ibu sudah memang guru dari awal, begitu juga guru yang profesional. Jadi ini hanya sebatas hanya penyegaran saja Bapak Ibu. Ini atas nama pimpinan, mohon izin Pak Karo belum bisa bergabung karena ini masih hari ini Bapak Ibu kebetulan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-14 terkait dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbud 30 2021. Jadi ini Pak Karo sebetulnya saat ini bergabung tetapi masih harus mendampingi Pak Menteri karena setelah peluncuran ini banyak sekali kami panggilan-panggilan untuk wawancara dan sebagainya karena ini kami dari juga selain kerjasama juga kami adalah humas, jadi memang sebagai garda terdepan terkait dengan kebijakan kementerian sebagai contohnya. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Karonya berhalangan dan diwakili kepada kami untuk menutup acara ini. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah secara dari awal sampai akhir ini baik yang luring maupun daring sudah bersama kami. Izin kami mungkin dari tahun pertama sebetulnya dari yang tahun-tahun sebelumnya sejak di 2006 ya kalau tidak salah guru bina atau guru pendidik tetap ini ditugaskan di CLC di Sabah dan Sarawak. Biasanya dari GTK Dikdas yang menghandle, tapi di 2021 ini diserahkan karena sesuai dengan perubahan nomenklatur dan TUSI diserahkan kepada Biro Kerjasama dan Humas. Jadi mohon izin kami ini juga sama-sama belajar. Kami sangat belajar banyak sekali dari Bapak KP ini ya, Pak Gagu, Pak Luki ini yang sering kali kami WA-in, Pak gimana memberikan advice terkait dengan CLC ini. Kami sangat terima kasih sekali dan sangat respon sangat cepat ya, meskipun di antah berantah di Sabah Sarawak ini langsung cepat sekali responnya ini. Kami apresiasi setinggi-tingginya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin izin teman-teman BKHM yang dari tim Adikbud dan PSSLN membuka video dan ini kami juga sekaligus memperkenalkan diri, ini tim kami. Jadi kalau ada apa-apa silahkan koordinasi dengan kami. Saya Dini, silakan Pak Ilham. Udah kenal ya tadi ya? Ya, kenalan lama saya dengan Pak Luki. Nah, ini Pak Ilham. Silakan Mbak Leni, sudah kenal Bapak Ibu ya? Sudah. Ya.
Mbak Leni, ada Mas Syahrir, Mas Ali, ada Mbak Uswatun, ada Mas Aryo, ada Pak Herdi, Mas Abi, ada Bu Berta izin ada masalah ada urusan keluarga, jadi sudah tidak sudah pulang lebih dahulu. Ada Bu Ati, ada Bu Rayati. Ya, ada Bu Suwarsi. Nah, dan Pak Heri sudah tersebut tadi ya. Kami ber-12 di Pokja Fasilitasi Adikbu dan SCLN. Jadi ada apa-apa mohon kontak kami. Insya Allah nanti jika ada masalah atau ada kendala yang perlu ditanyakan ke kami, silahkan atau bisa melalui koordinatornya Pak Eko ya. Dan ini ya harapannya kami Bapak Ibu dapat berangkat Ketua Senatnya Pak Eko kan ya? Pak Eko betul di 2021 ini meskipun nanti di akhir tahun harapan kita bersama semoga insya Allah dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu kami berterima kasih, mohon izin kita tutup acaranya. Foto-foto dulu Mbak Din, foto-foto dulu. Ya, kita belum foto dengan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya juga belajar sangat banyak sekali. Satu kesimpulan saya jadi guru itu memang susah ya. Itu kesimpulan saya. Jadi kalau saya pribadi sebelum saya ada dosen, jadi beda ya ketika menghadapi yang sudah dewasa. Nah sekarang ini Bapak Ibu menghadapi mulai dari TK sampai ini dengan berbagai jenjang usia, dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana dan lain-lain sebagainya ini. Kami angkat topi, tidak bisa berkata-kata. Kebetulan ini juga masih dalam suasana Hari Pahlawan. Bapak Ibu adalah pahlawan kami. Kami ucapkan terima kasih. Nanti pengabdian Bapak Ibu ini hanya Allah bisa membalas. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu sekalian. Baik, izin ini sesuai permintaan ini di terakhir boleh kita foto bersama. Foto. Bapak Ibu mohon berkenan menyalakan videonya sampai 5 menit. Siap. Silakan. Mas Ali, aba-abanya ya. Kok muncul? Kok gitu enggak? Baik. 1, 2, 3. Ayo Mas Ali, ya Bapak Mas Ali. Baik Mbak Dini. Ayo 1, 2, 3 anggap situ. 1, 2, 1. Siap. Cukup Mas Ali? Lagi. Oh lagi, baik. Ini pasti halamannya banyak ini karena banyak pesertanya. ganti gaya nggak? Ganti gaya. Boleh ganti gaya Mas ya. Mana Pancasila gini enggak? Begini gaya-gaya Pancasila. Bentar. Sudah. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi Pancasila Bapak jadinya Ibu. begini terakhirnya. Sehat. Bapak Ibu. Sampai bertemu Terima di kasih. pertemuan selanjutnya Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih banyak. Kaki pintas Bapak Ibu ya. Di Malaysia. Siap. Siap. Terima kasih Pak Gaguk, Pak Luki. Terima kasih Pak. Maaf ya Pak, digangguin terus ya Pak. Salam. Terima kasih Pak Marda. Pak Gaguk, terima kasih. Pak Luki, terima kasih. Salam buat kalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dini, Pak Gaguk, Pak Luki. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Benta. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya.